Oke, kita lanjutkan mengenai struktur esai yang pertama, yaitu bagian introduction. Ini adalah bagian yang sangat penting sekali di dalam sebuah esai. Karena bagian ini merupakan bagian yang nantinya akan menjadi gambaran dari keseluruhan esai Anda. Ini juga tempat di mana Anda bisa menarik pembaca Anda sehingga pembaca mau membaca esai kita. Di bagian introduction setidaknya ada 3 bagian yang bisa kita kelompokkan. Pertama ada bagian konteks, ini biasanya berbicara tentang general discussion atau general issues about our topic. Jadi kalau ada topik nanti kita bisa bicarakan general isunya apa. Kemudian juga biasanya di dalam bagian general statement ini nanti kita juga bisa menggunakan hook. Hook ini adalah pernyataan yang digunakan untuk menarik perhatian pembaca. Nanti kita akan belajar ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk menulis hook ini. Kemudian juga setelah itu kita akan menjelaskan mengenai thesis statement. Jadi di dalam bagian introduction juga harus jelas thesis statementnya. Jadi jangan nanti thesis statementnya tidak ada, karena ini menjadi inti dari paragraf introduction. Kemudian ada bagian berikutnya itu mengenai overview. Overview ini akan menjelaskan nanti apa yang akan Anda bahas di paragraf berikutnya. Oke, ini adalah struktur dari paragraf introduction. Kita lanjutkan. Berikutnya mengenai bagian pertama dari introduction, yaitu bagian general statement. Ini juga sangat penting karena ini akan menentukan apakah pembaca akan tertarik atau tidak untuk membaca esai Anda. Jadi Anda harus mengelaborasi, harus menulis bagian ini semenarik mungkin. Oke, kita lihat dulu definisinya apa. General statement biasanya memberikan informasi mengenai topik kita. Juga digunakan untuk menarik perhatian pembaca. Dan biasanya kita menggunakan hook. Kita jelaskan apa itu hook ya. Oke. Ini hook adalah semacam pernyataan baik berupa question atau berupa quotes, anekdot ya, yang digunakan untuk menarik pembaca ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk membuat hook. Pertama, Anda bisa menggunakan quotes. Bisa dari famous people atau dari literary work ya, atau dari film dan sebagainya. Kemudian Anda bisa menggunakan misconception. Kemudian Anda bisa menggunakan anecdote atau bisa menggunakan personal stories, statistik, question, fact, and definition. Ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh saja. Misalnya ada bentuk pertama, quotes, ya kita mengambil kutipan dari penulis terkenal misalnya. Kemudian kita bisa menjadikan ini sebagai pembuka esai kita. Atau kita bisa menggunakan statistik. Ini juga sangat menarik sekali. Kita bisa menggunakan angka-angka untuk menjelaskan isu dari topik yang akan kita bahas ini. Kemudian contoh yang berikutnya ada fact. Berarti semacam fakta. Fakta kita bisa tambahkan di sini mengenai fakta, atau kita bisa tambahkan definition. Jadi ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk membuat teks kita, khususnya bagian introduction ini, menjadi menarik. Ini beberapa contoh saja. Nanti silakan Anda search di internet, Anda bisa bandingkan ketika Anda menggunakan hook dan ketika Anda tidak menggunakan hook. Akan berbeda sense-nya. Oke, cukup jelas ya mengenai hook ini. Ini sangat penting sekali untuk ditambahkan di bagian esai Anda.